Selamat pagi, sahabat belajar. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibandi. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 untuk materi interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Ekosistem adalah ini ya, jadi seharusnya kita sudah paham dari awal sampai sekarang bahwa kita itu berada di dalam sebuah ekosistem dan kita tidak bisa terpisahkan dari komponen-komponen dalam ekosistem itu. Kita lihat ekosistem adalah kesatuan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling memengaruhi. Jadi artinya saling memengaruhi itu kita dan bagian dari ekosistem itu tidak bisa terpisahkan. Nah, macamnya ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami itu adalah ekosistem yang terjadi tanpa campur tangan atau tanpa kehendak kita. Misalnya di situ ada ekosistem hutan, ada ekosistem laut, ada ekosistem sungai, dan sebagainya. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang terjadi atas kehendak kita sebagai manusia. Contohnya ekosistem waduk atau dam, kemudian ekosistem sawah, ekosistem kolam, dan lain sebagainya. Kalian bisa mencari contoh lain di sekitar kalian. Komponen penyusun ekosistem terdiri dari dua hal yang utama. Yang pertama adalah komponen abiotik, jadi itu komponen yang berupa benda, berupa zat, materi, partikel, ataupun hal-hal yang lain yang tidak hidup. Contohnya itu bisa air, tanah, udara, unsur hara, sinar matahari, iklim, dan lain-lain. Sedangkan komponen yang kedua adalah komponen biotik, yaitu komponen yang berupa organisme atau makhluk hidup, yang di dalam ekosistem nanti perannya dibedakan menjadi produsen, dalam hal ini adalah tumbuhan dan fitoplankton, sebagai konsumen, biasanya berupa adalah hewan, zooplankton, dan manusia, dan yang ketiga perannya adalah sebagai pengurai, dalam hal ini adalah bakteri dan jamur. Secara hierarkis, makhluk hidup di dalam ekosistem itu dibedakan nanti antara yang pertama adalah individu. Ini ya, individu itu satu ekor, satu buah makhluk hidup, itu namanya individu. Kemudian kalau individu nanti bertemu dengan individu yang jenis, organisme sejenis akan membentuk populasi. Jadi akan membentuk populasi, populasi nanti menempati satu tempat yang sama akan membentuk yang namanya komunitas. Nah, dari komunitas-komunitas ini nanti akan membentuk yang namanya ekosistem. Nah, dulu di materi kelas 7 semester 1 hierarkis makhluk hidup itu kita belajar mulai dari sel, kemudian jaringan, kemudian organ, sistem organ, organisme. Nah, organisme itu yang disebut sebagai individu. Kesatuan dalam ekosistem tadi, interaksi antara makhluk hidup dengan komponen yang lain, itu akan membentuk yang pertama adalah interaksi, yang kedua adalah aliran energi. Nah, interaksi itu yang pertama adalah simbiosis, itu ada 3 macamnya. Ada simbiosis mutualisme, di mana interaksi antara satu komponen atau antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain itu akan saling menguntungkan. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Ini ada kupu dengan bunga. Jadi kupu itu mendapatkan manfaat dari bunga berupa nektar. Kemudian bunga mendapatkan manfaat dari kupu-kupu, di mana proses perkawinannya akan dibantu. Contoh yang lain adalah ikan badut dengan anemon laut. Kemudian ada lagi contoh burung jalak dengan hewan kerbau. Beberapa contoh yang lain bisa kalian lihat, misalnya pada tanaman polong-polongan itu ada bakteri Rhizobium, itu juga interaksi mutualisme. Kemudian yang kedua adalah komensalisme, di mana hubungan antara makhluk hidup itu yang satunya untung, satunya itu netral. Artinya netral di sini adalah tidak untung dan tidak rugi. Contohnya bisa kalian lihat ini contoh komensalisme. Di situ ada tanaman anggrek dengan pohon. Pohon tidak mendapatkan manfaat dari tanaman anggrek, tetapi tanaman anggrek mendapatkan manfaat dari pohon. Contoh yang lain adalah ikan hiu dengan ikan remora. Jadi ikan hiu itu tidak mendapatkan keuntungan dan kerugian dari ikan remora. Sebaliknya ikan remora mendapatkan keuntungan dari ikan hiu. Contoh yang lain bisa kalian cari sendiri. Berikutnya adalah parasitisme, yaitu interaksi di mana yang satunya untung, satunya rugi. Ini yang berbahaya. Di situ contohnya yang paling bisa kita lihat, kita rasakan adalah antara nyamuk dengan kita manusia. Jadi nyamuk mendapatkan manfaat ketika menggigit kita.
tapi kita dirugikan oleh adanya nyamuk itu. Contoh yang lain, kalian bisa mencari sendiri, banyak ada benalu dengan pohon, ada cacing hati pada sapi, pada manusia, dan sebagainya. Kemudian interaksi yang kedua antar makhluk hidup, yang pertama tadi simbiosis, yang kedua adalah kompetisi. Kompetisi itu adalah interaksi dalam bentuk persaingan. Biasanya bersaing dalam hal mencari makanan yang sama, karena jenis makanan yang sama. Contohnya bisa kalian di sini. Ini ada harimau dengan beruang, misalnya itu memperebutkan makanan yang sama. Kemudian dua ayam jago itu juga berkompetisi, biasanya nanti juga mendapatkan pasangan sama dengan kambing jantan. Ini juga bentuk interaksi kompetisi. Kemudian yang ketiga, interaksi antar makhluk hidup adalah predasi. Jadi ini adalah interaksi hubungan antara predator dengan mangsanya. Jadi contohnya di sini adalah harimau macan tutul ini dengan kijang. Kemudian pada tumbuhan itu ada tumbuhan kantong semar. Ini bisa memangsa serangga. Contoh yang lain predasi itu adalah ular yang memakan tikus. Ini contoh predasi. Nah, itu adalah beberapa interaksi antar makhluk hidup yang terjadi di dalam ekosistem. Sedangkan interaksi yang kedua adalah interaksi antara makhluk hidup dengan zat atau benda dengan materi yang ada di ekosistem. Ini biasanya nanti akan membentuk yang namanya siklus. Contohnya di situ adalah siklus O2 dan CO2 dan siklus nitrogen. Jadi siklus O2 dan CO2 itu adalah interaksi, salah satu bentuk interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana manusia nanti akan bernapas, memerlukan oksigen, kemudian mengeluarkan CO2, karbon dioksida, yang itu dibutuhkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Itu contohnya. Penjelasan lebih detailnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian siklus yang kedua yang bisa dicontohkan adalah siklus nitrogen, di mana makhluk hidup, sisa makhluk hidup yang telah mati itu nanti akan menjadi bahan utama unsur hara yang salah satunya berupa nitrogen. Ini adalah contoh siklus, contoh interaksi antara makhluk hidup dengan benda atau zat atau partikel. Kemudian yang kedua adalah kesatuan dalam ekosistem itu akan membentuk yang namanya aliran energi, di mana energi utama itu adalah sumbernya berasal dari matahari. Kemudian sinar matahari itu akan dimanfaatkan oleh tumbuhan, dalam hal ini sebagai produsen. Kemudian nanti hasil dari tumbuhan itu akan dimanfaatkan oleh konsumen 1, berlanjut ke konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya. Kemudian akhirnya, endingnya, semua itu nanti akan mati dan akan diproses oleh pengurai, melalui proses yang namanya dekomposer dan detritus. Nah, mekanisme di dalam aliran energi itu di dalam ekosistem ada dua. Yang pertama adalah mekanismenya melalui rantai makanan, yaitu proses makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain, yang dimana nanti ada proses transfer energi yang tadi berawal dari produsen ke konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya. Contohnya seperti ini. Jadi itu contohnya. Jadi rantai makanan selalu dimulai dari produsen. Dalam hal ini adalah bisa fitoplankton, bisa tumbuhan. Contoh yang lain nanti kalian bisa mencari sendiri. Kemudian yang kedua, mekanisme yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Jadi ini gabungan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan di dalam sebuah ekosistem. Contohnya seperti ini. Ini sangat kompleks. Ini pun sebenarnya masih kurang karena beberapa organisme, beberapa makhluk hidup di dalam ekosistem sawah ini tidak bisa kita tampilkan di situ. Di situ kita ambil contoh adalah produsennya tanaman padi, kemudian konsumen tingkat satunya ada belalang, ada tikus, ada wereng, ada ulat, kemudian ada burung. Ini konsumen tingkat 1, dan konsumen tingkat 2-nya nanti ada ular dan seterusnya itu. Kalian bisa lihat sendiri, nanti kita akan bahas lebih jauh. Kemudian dari mekanisme rantai makanan, jaring-jaring makanan itu nanti dalam sebuah ekosistem akan membentuk yang namanya piramida makanan. Dari piramida makanan itu adalah gambaran berupa piramid di mana setiap organisme yang mempunyai peran atau niche di dalam ekosistem itu akan membentuk yang namanya tingkat trofik. Jadi tingkat trofik itu adalah gambarnya seperti ini. Jadi trofik yang utama, yang paling bawah, yang paling besar itu adalah trofiknya produsen. Dan ini dalam sebuah ekosistem yang stabil, logikanya harusnya produsen itu jumlahnya yang paling banyak. Di situ dicontohkan kalau misalnya itu sebagai unit energi, produsen itu harus jumlahnya 1000 unit energi.
agar bisa menampung keberlangsungan, bisa mendukung keberlangsungan dari sebuah ekosistem itu. Kemudian di atasnya yang jumlahnya lebih sedikit nanti adalah konsumen tingkat 1. Itu kalau digambarkan dalam sebuah gambar piramida nanti dia hanya butuh 10 unit energi. Kemudian berlanjut ke atas yang paling puncak dari pucuk dari sebuah piramida adalah konsumen yang paling atas. Biasanya berupa hewan-hewan predator. Di situ ada elang, ada singa, harimau dan sebagainya. Itu gambarannya. Dari uraian ini beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Jadi beberapa hal yang bisa kita simpulkan bahwa perubahan dalam setiap ekosistem, satu hal yang terjadi pada ekosistem itu akan mempengaruhi ekosistem itu secara umum. Contohnya misalnya gini, kita lihat di ekosistem sawah. Kalau misalnya dalam sebuah ekosistem sawah itu predatornya, misalnya ularnya tidak ada, kemudian kucing liarnya tidak ada, kemudian burung hantu tidak ada, kemudian musangnya juga tidak ada karena faktor-faktor manusia dan sebagainya, maka hama tikus itu akan menjadi jadi dan itu akan menjadi berbahaya bagi ekosistem itu. Karena apa? Karena tikus akan bisa bereproduksi terus karena didukung oleh tanaman padi yang senantiasa ada. Dan karena tikus terus bereproduksi, jumlahnya bertambah banyak, tetapi tidak ada hewan lain atau predator lain yang memakannya. Ini akan berbahaya bagi ekosistem itu. Makanya kalau akhir-akhir ini kita menjumpai bencana berupa serangan hama tikus, nah itu salah satunya adalah ini. Dan faktor kenapa tikus bisa merajalela salah satunya adalah karena kembali ke ulah manusia itu sendiri. Jadi manusia mungkin banyak melakukan perburuan liar, contohnya ada penembakan burung, ada perburuan terhadap musang, terhadap kucing liar, terhadap burung hantu, juga terhadap ular. Nah itu pengaruhnya adalah pada komposisi dari ekosistem itu yang tidak seimbang. Dan itu apabila dikembalikan kepada piramida makanan tadi, itu akan bentuknya tidak lagi berupa piramida. Karena konsumen tingkat 2 yang memakan konsumen tingkat 1 itu tidak ada. Ini yang akan mempengaruhi keberlangsungan ekosistem secara keseluruhan. Barangkali itu saja yang bisa kita bahas untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada hal yang lain kita bahas pada tahap berikutnya. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.